Sengsara membawa nikmat, rian merdeka. Cara sederhana mensyukuri nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua, bagi saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku sekalian, dimanapun dan kapanpun berada. Salam budaya dari saya, Rian Merdeka, atau yang dikenal sebagai pendekar Gua Iblis. Buat semuanya, sebelumnya marilah kita selalu panjatkan puji syukur atas kehadiratnya yang telah memberikan kita limpahan berkah nikmat, sehingga pada kesempatan siang ini kita semua diberikan kesempatan untuk berkenalan lewat dunia maya. Selawat dan salam tidak lupa, marilah kita senantiasa tujukan kepada Nabi Muhammad, Nabi besar kita, yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya mengajak untuk semuanya, marilah apapun nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita, senantiasa kita syukuri dengan berbagai rasa syukur. Ya, seperti sekarang ini dengan menikmati keindahan alam, ya, itu termasuk juga perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan alam ini kita menyatu, merasakan sepoi-sepoi angin, semilir angin yang pelan-pelan menyapa kita, menyapa kedatangan kita untuk menyatukan diri pada alam semesta. Masya Allah, begitu indahnya ya kawan ya, begitu indahnya kita saksikan rerumputan hijau, padi yang mulai menguning, berjuntaian, tindih mendindih, dan burung-burung yang berkicau bersautan. Begitu indahnya semesta ini bila mana kita mau menikmatinya secara khidmat. Masya Allah, sekali-kali memang tidak ada salahnya ya teman, kawan-kawan semua, untuk kita mencari suatu tempat untuk merefreshingkan hati dan jiwa kita sebagai wacana ataupun inspirasi dalam kita berkarya. Itu bisa tuh, Masya Allah, sepoi-sepoi angin benar-benar mengiringi kedatangan Rian atau pendekar iblis di tempat ini. Masya Allah tuh, beserta kicauan burung tuh, bebek-bebek, orang-orang yang bernyanyi, yang ada di tengah sawah, di mana di tempat padi-padi yang sudah dipanen. Ya, Masya Allah, sejuknya suasana siang ini, apapun adanya, dan tidak ada salahnya untuk kita selalu bersyukur dan mensyukuri. Karena dengan ini semua kita benar-benar merasakan suatu nafas yang sehat tanpa adanya polusi ya, tanpa adanya polusi. Masya Allah tuh, burung-burung mulai menyambut kedatangan kita dengan kicau-kicauannya.
susah untuk dijelaskan, diungkapkan dengan hati, ya. Tapi tetap terungkap dalam sanubari yang paling dalam. Masya Allah. Biar suara angin tambahin lagi. Pokoknya jangan lupa, Rian di sini untuk menyarankan bikinlah suatu karya yang berguna untuk sekitar kita, untuk nusa dan bangsa, walaupun itu harus menguak sisi baik dan jeleknya suatu kehidupan di dunia ini, ya. Tentang apa saja monggo silakan, ya. Tentang apa saja monggo silakan, berkaryalah dengan baik, jadikan kita berguna buat sekitar kita, buat nusa dan bangsa, buat keluarga kita, Masya Allah, kawan, benar-benar ya, suatu nikmat yang tak terhingga di tempat ini. Begitu sejuknya siang ini, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, kecuali dengan hati yang benar-benar terbuka untuk menerima kenyataan, mensyukuri tentang apa adanya ciptaan yang maha kuasa. Masya Allah. Walaupun dengan cara sederhana ini, semoga semua dapat menghibur saudara-saudariku sekalian dimanapun berada. Minimal bisa menjadikan persaudaraan atau menjadikan tali silaturahmi untuk kita semua dalam mengembangkan dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, di negara persada tercinta kita ini. Ya, mengingat bumi persada yang semakin tua, kasihan ya. Pokoknya bikinlah sesuatu yang berguna, yang bermanfaat buat semuanya. Niscaya dengan kita memperbaiki jalinan silaturahmi antar teman, antar keluarga, antar saudara, insya Allah Yang Maha Kuasa akan menghindarkan kita semua dari bala, dari segala bencana. Dan satu, jadikan doa menjadi sebuah senjata. Intinya ya dari tali silaturahmi atau dari kerukunan yang menjadikan sebagai jembatan dalam melestarikan adab, melestarikan toleransi budaya di Indonesia ini, benar-benar bisa menjadikan kita semua guyub rukun, bisa menjadikan sesuatu yang sangat berharga. Kayak tadi saya bilang, insya Allah dengan adanya tali silaturahmi yang kuat, tali silaturahmi yang kencang, diikat dengan erat, ya, dengan hati yang ikhlas, insya Allah Yang Maha Kuasa di sana tidak akan menurunkan balak buat kita semua. Dan dengan itu semua pasti akan timbul ketika berjamaah, melakukan jamaah atau melakukan ibadah. Insya Allah semua doa-doa yang keluar dari mulut kita akan menjadi sebuah senjata yang sakti mandraguna, bisa menembus sampai langit ketujuh dan mengabulkan semua permintaan kita untuk menjadi orang-orang Nusantara yang berbudi luhur, berbudi pekerti yang luhur,
dan adab toleransi yang tinggi, serta membebaskan diri dari segala perbedaan yang ada. Insya Allah pasti akan diberikan keselamatan yang menyeluruh buat kita semua, dan pecah belah tidak akan terjadi. Kayak contoh, kita bisa pelajari dari suatu peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dari situ kawan, dari situ saudaraku, kita bisa belajar tentang arti sebuah kekuatan kebersamaan. Ketika kita bersama, kita akan kuat. Tapi kalau kita berpecah belah, yaitu lari satu sana sini, hancur kita ya. Contoh, dalam sebuah ajaran lebih baik berjamaah bersama teman-teman yang lain, selalu guyub rukun berkumpul. Karena kalau ketika kita sendiri, pasti kita akan menjadi mangsanya serigala-serigala berbulu domba. Tuh, Masya Allah, sampai tegak menyambut kita itu 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Masya Allah ya kawan ya, ini tokek aja sampai nyambut kita, benar-benar nyambut kita ya, menyambut kebersamaan ini ya. Monggo dari Sabang sampai Merauke bersatu padu, kita akan kuat. Pokoknya kita pakai peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Masya Allah ya, memang sangat mengerikan sekali ya zaman seperti sekarang ini. Kita benar-benar dibanting oleh kerasnya kehidupan yang semakin hari semakin mencekik leher kita, mengecilkan ikat pinggang kita. Kita dihantam kelaparan, dihantam kekeringan, dihantam berbagai bencana di sana sini. Itu cuman satu. Bagi saya, pendapat saya cuman satu. Kurangnya ada tali silaturahmi yang erat. Insya Allah kalau ada komunikasi melalui jaringan silaturahmi yang kuat, yang erat, dan semua bisa dirembuk, dimusyawarahkan secara hikmat lah itu. Secara hikmat itu ya, maka dari situ akan timbul suatu kedamaian, ketentraman, suatu musyawarah yang dimana musyawarah itu bisa dicapai dengan kemufakatan bersama ya. Ingat, pokoknya kita semua akan menjadi kuat bila mana kita jalin silaturahmi yang erat. Tuh, Masya Allah kawan, benar-benar ya, sesuatu yang sederhana bisa menjadikan tempat yang berguna, yaitu mencari inspirasi untuk berkarya sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, Sang Yang Maha Kuasa. Buat para youtuber senior, mohon maaf sebelumnya bila mana banyak kesalahan atau pelanggaran saya dalam membuat konten kreator YouTube ini, karena sebagai YouTube pemula benar-benar banyak yang harus saya pelajari. Saya tidak berniat untuk ini itu, yang niat saya hanya ayo kita eratkan jalinan silaturahmi,
dari mana saja kita berada, di mana dan kapan saja kita berada, jadikan Indonesia ini damai, sejahtera, gemaripah lo jinawi. Kalau terjalin eratnya tali silaturahmi, masya Allah. Oh, di sini ya, sulit untuk diceritakan karena betapa indahnya suasana, tenangnya, damainya, dan benar-benar memberikan suatu ketentraman dalam pikiran, hati, dan jiwa untuk menciptakan suatu karya yang indah, yang berguna bagi kita semua. Saya biasanya bersama anak saya live atau bikin video, itu nanti anak saya yang mengambil gambar atau megang kameranya. Tapi ya berhubung anak saya sekarang sakit tuh, kena tipes, saya Rian Merdeka di sini ya memohon doanya buat semuanya, semoga anak saya segera sembuh dan segera bisa kembali beraktivitas lagi seperti kemarin-kemarin ya. Ya mungkin kecapean bisa jadi karena ternyata bikin video itu tidak mudah, apalagi saya jurusannya tentang syair ya. Ketika syair itu mengatakan malam ini, nah itu berarti kan kita harus menunjukkan suasana malam. Misalnya kita berkata angin datanglah, itu benar-benar nih kayak gini ya, angin datanglah, berikan aku kekuatan jiwa agar bisa menghadapi segala kenyataan yang ada. Ini angin benar-benar datang. Tuh. Benar-benar kalau kita mau menyatu sama alam, insya Allah alam pun akan menyambut baik kita ya. Tapi kalau kita nggak bisa bersatu atau menyatu dengan alam, bahkan malah merusaknya, bahaya sekali. Karena yang punya alam pasti akan mengirimkan suatu bencana apapun itu ya. Masya Allah, benar-benar semilir kawan. Ya Allah, tuh suara burung tekukur juga kita dengar ya, kita dengar bersautan. Tuh, pohon-pohon kelapa. Ya Allah, kalau seperti ini kadang saya ngomongin saya sendiri, saya suka malu pada Allah. Bagaimana dan dengan cara apa saya bisa menjadi orang-orang yang termasuk digolongkan sebagai orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang tidak merugi. Ya semoga dengan konten ini adanya nasihat menasihati, adanya suatu perkataan sebagai cerminan hati, insya Allah bisa membawakan kita semua terselamatkan diri ya. Masya Allah, benar nikmat sekali sahabat. Dingin. Ini nama saya, Rian Merdeka, istilahnya ini kepanjangannya Rian Merdeka dalam YouTube yang dikenal dengan atau sebagai pendekar iblis, pendekar gua iblis ya. Saya asal dari Purworejo, Jawa Tengah aslinya. Gitu. Anak saya juga gitu. Ya, mohon doanya buat semuanya. Semoga saya Lili Hasna namanya, biar cepat sembuh, disembuhkan,
karena apapun itu, bagaimanapun itu, Lili adalah anak yang paling setia terhadap orang tuanya, terhadap bapaknya yang tinggal bapaknya ini sebelum ibunya meninggal. Tinggal saya, dan semoga anak itu cepat sembuh, cepat bisa beraktivitas semuanya bersama-sama kita, ikut menghiasi dan melengkapi segala keindahan pemandangan alam semesta yang ada. Ya Allah, saya berharap dengan YouTube ini semoga banyak yang menonton, banyak netizen, dan saya memberikan suatu contoh kepada kalian semua sebagai seorang ayah yang benar-benar merindukan anak-anaknya. Karena hanya Lili yang anak nomor 2 yang ikut saya, kalau yang kecil ada di pesantren Cianjur, yang besar di Jakarta. Ketika rasa kangen kepada anak-anak luar biasa kita rasanya, ya kayak apa, benar-benar seperti orang gila kalau menyaksikan darah daging kita terpencar di sana sini, ya, dan sudah ditinggal mati oleh ibunya. Masya Allah, tidak kuat ya. Makanya saya melalui YouTube ini berinspirasi dan menyalurkan aspirasi biar ditonton anak-anak saya yang ada di lain tempat. Semoga mereka menyadari, oh itu ternyata Bapak juga merindukan anak-anaknya. Betul, saudara-saudara, orang tua mana yang tidak merindukan kebersamaan? Saya benar-benar sangat merindukan kebersamaan. Semoga di hari nanti Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita kesuksesan, dan lihat suatu karya-karya dapat membuahkan hasil sebagai senjata atau kekuatan dalam saya mengumpulkan anak-anak saya. Apapun, bagaimanapun, mereka adalah anak-anak darah daging kita, yang mana kita harus sayangi, cintai sepenuh jiwa raga yang ada, apapun itu. Ya Allah, pokoknya kita lanjut perjalanan. Semoga senantiasa Tuhan mendengar doa-doa kita semua yang berharap dan mengharapkan suatu kebaikan datang darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita jalan-jalan yuk, kita lihat pemandangan. Ini kawan-kawan, saudaraku sekalian, jika kita mau bersatu dengan alam semesta, menyatukan diri dengan alam, tidak merusaknya, insya Allah kita akan mendapatkan suatu kedamaian, kesejukan, ketentraman dengan alam semesta yang asri, terjaga semua keaslian dan keindahannya. Masya Allah, ini kawannya. Tuh, Masya Allah. Maka nikmat Tuhan manakah yang akan kita dustakan dengan melihat sesuatu yang seperti ini? Tuh, kawan, yuk kita jalan. Tuh. Ini ada suatu pohon yang kering sudah, tuh yang mati sudah. Masya Allah. Rimbun sekali ya, rimbun sekali dedaunan di sini. Itu ada ditanemin samping-samping tebu yang buat bahan gula untuk pabrik gula terbesar di Jawa Timur ini, di Kebun Agung namanya. Makanya suka ada itu apa, nyanyian turi-turi putih itu, saya suka ingat
tentang pabrik gula itu. Ya Allah, yuk. Ini sisi balik pohon tadi ya. Masya Allah, pokoknya sangat indah dan sangat takjub sekali, menakjubkan segala pikiran dan perasaan kita. Ini ya, bagaimana Allah menjaganya untuk kita semua, menjaga keasriannya, bagaimana Allah dan masyarakat dan manusia-manusia yang masih mencintai alam semesta. Begitu luar biasa, begitu beratnya menjaga keutuhan. Tuh kawan, rimbun sekali ya. Masya Allah, tuh bisa dilihat semuanya. Tuh, ini musim panen ya, musim panen. Ya ada yang udah panen, ada yang belum. Tuh, musim panen rame. Bunyi deru mesin seritan sana sini terdengar. Ya, banyak juga orang yang sedang menggelar hajatan. Tuh ada juga tuh suara hajatan terdengar. Masya Allah anginnya tuh. Saya siul tuh berharap burung-burung datang menyambut saya semua. Malah nggak taunya tuh. Ya Allah tuh. Masya Allah, angin semuanya yang datang. Ya Allah, betapa sepi kurasakan tanpa adanya anak perempuan yang ini sedang terbaring menahan sakit di rumah, menjadikan suatu kehampaan. Apapun itu, anak adalah sesuatu kekayaan yang sangat berharga daripada apapun, dibandingkan apapun. Anak adalah kekayaan yang sangat berharga bagi kita semua. Masya Allah. Ya Allah. Ini saya ada di makamnya Mbah Karyo, namanya orang sini menyebutnya gitu ya. Tapi sengaja saya tidak mengambil gambar makam, membuat konten-konten ini karena itu sangat riskan sekali buat kita semua. Bukan secara mistis atau apa, enggak. Saya hanya pengen menjaga semuanya ya, terlepas dari segala fitnah-fitnah yang ada. Tuh. Ini setiap tahunnya selalu mengadakan, kalau orang Jawa bilang itu ritual atau nyadran atau bersih desa, ya ini di sini. Ya di sini tuh. Tuh. Masya Allah. Tuh. Tuh. Tuh tinggi sekali pohon ini. Tinggi dan besar, Masya Allah. Oke, mari kita lanjut pemandangan selanjutnya. Pemandangan selanjutnya tentang ya sungai-sungai yang mengalir, tentang pesawan yang mulai menguning, sudah dipanen ya. Dan para itu apa? Intinya para tukang angon pepek itu loh. Tuh. Masya Allah. Tuh. Wong Rino kalau orang Jawa. Wong Rino, jadi Reno itu ngangon bebek di tempat lain tapi sampai singgah di tengah sawahnya. Masya Allah. Damai sekali. Yuk kita lanjutkan, kita agak perbesar dikit lah. Itu tukang angon bebek itu, yang bebeknya itu ya di tengah sawah itu, setiap malam setiap hari ditaruh di tengah sawah. Kalau siang dipelihara biar menghasilkan
telur-telur yang banyak, yang bagus-bagus untuk kita konsumsi ya, kita konsumsi sama-sama. Masya Allah tuh, ya Allah. Seperti yang sudah Rian bilang, mari sekecil apapun kita syukuri apa yang telah diberikan pada Sang Ilahi, pada kita semua yang sebagai pelengkap dalam kefanaan hidup ini, agar menjadikan hidup lebih hidup. Dan sikapilah semua dengan rasa merdeka di hati, atau tanamkan suatu kemerdekaan dalam hati untuk kita ungkapkan segala isi jiwa yang ada menjadi suatu karya yang berguna. Jangan takut, jangan ragu untuk berkarya, untuk menjadikan keindahan buat sekitar kita, buat keluarga kita. Kita nggak bisa, misalnya kita nggak bisa sedekah dengan harta atau uang yang besar-besar, ya minimal dengan senyuman ya. Dan kita mau tersenyum dan berbuat kebaikan kepada sesama, kepada teman, insya Allah itu akan mengumpulkan kita kelak di surga dalam suatu kedamaian yang luar biasa. Tuh bebek-bebek tuh kawan, Masya Allah, bebek-bebek kejar-kejaran tuh, ya Allah, bener tuh bebek-bebek tuh. Kita perbesar dikit ya, semoga bisa nanti tuh, ya Allah tuh. Saya berharap kita berdoa sama-sama dan suatu saat kita atau saya Rian Merdeka bisa berkunjung ke Solo ya, ke tempat saudara saya Mbah Legend. Mbah Legend itu seorang YouTuber juga yang selama ini selalu mengarahkan, membimbing saya. Ini harus begini Mas Rian, dan jangan lupa dalam suatu pertemanan yang berjalan itu ada hati yang harus sepenuhnya kita jaga dengan jiwa dan raga kita. Masya Allah, pokoknya ya buat Mbah Legend sehat selalu. Terima kasih sebelumnya. Salam buat keluarga yang ada di Solo. Mbah Legend semoga tetap sehat dan selalu sabar dalam mengajari saya, ya. Seperti yang sudah selalu kita bahas, Mbah Legend selalu ingin menjadikan Rian Merdeka adalah suatu bintang, dan semoga ini didengar oleh semua YouTuber, baik YouTuber senior yang lain, buat semuanya biar didengar. Inilah tantangan Rian, inilah kehidupan Rian yang sebenarnya. Di antara suka duka, di antara canda tawa, ada suatu cita-cita yang terpendam, di mana selalu berharap semoga Tuhan kabulkan. Insya Allah Mbah Legend suatu saat saya pasti akan datang ke Solo, kita kolaborasi, kita bermain bersama ya. Kita bermain bersama, insya Allah Mbah Legend. Saya belum kenal jenengan terlalu lama, tapi benar terbaca oleh saya betapa ikhlasnya, terlihat oleh saya suatu keikhlasan luar biasa di hati panjenengan. Masya Allah.
Ya Allah, ini korek saya mana ya kawan ya? Tuh, bebek tuh. Tuh ya kawan, masya Allah tuh. Lihat semuanya, apapun itu walaupun sederhana, masya Allah, bisa menjadi suatu inspirasi yang berharga bagi kita semua. Ini korek saya mana ya? Tuh. Mau bakar sampah kok nggak ada koreknya. Gimana? Buat Mbak Legend, jangan lupa nanti Srabinoto Sumanya. Tak tunggu-tunggu loh. Lumayan kawan. Aduh, sembuh korek nanti wes. Ini kelemahan saya tuh punya korek tuh banyak di rumah, tapi sering kelupaan di mana naruhnya, di mana tempatnya. Tadi setelah saya pakai itu saya langsung lempar biasanya. Ya saya orangnya pikunan, tahu pikunan enggak? Pelupa itu jeleknya itu kawan. Yuk, pelupa, masya Allah. Tuh. Ya, kita saksikan sebelah sana ya. Tuh ini sungai nih, ini sungai nih. Wah, sungai. Ya, sungai yang mengalir begitu tenang, menambah suasana kedamaian yang sangat mendalam. Tuh. Kulangkahkan kaki hingga tersiok-siok onak duri. Kadang jatuh bangun, kadang berdarah-darah, hingga tiada kurasakan lagi di mana rasa sakitnya itu ada. Yang penting di masa yang akan datang, ada kata, marilah kita semua tetap semangat dalam menciptakan suatu karya walaupun tersiok, dengan kaki yang hingga berdarah-darah. Bukan suatu hal yang mematahkan semangat kita untuk tetap terus maju. Wah, itu ada masih siapa itu yang lewat tuh? Katanya mau nyemprot ya. Kita tunggu wes, ditunggu yang wes. Asik Mbah Legend, tenan Mbah Legend. Ya Allah, insya Allah nanti kita kolaborasi ya Mbah Legend. Kita berkolaborasi, berkarya bersama-sama, menjadikan suasana menjadi gembira, bisa menghibur kawan-kawan semua, saudara-saudara kita dimanapun dan kapanpun berada.
Ini mohon maaf ya buat temanku semua, kawan-kawan. Saya kadang suara itu kecil ya. Suara itu nggak jelas. Nah, setelah saya kena sakit kemarin memang aneh ya. Kayaknya aneh. Suara itu kayak ya istilahnya kena stroke ya. Setelah saya kena stroke-nya kayak gini. Makin pelupa jadi. Monggo Mas. Nggih, monggo. Ini Mbak apa Mas? Oh, cari burung. Ternyata Masnya itu tadi Mas penembak ya, menembak mencari burung. Aneh ya. Orang udah punya burung nyari burung, nanti burungnya sendiri yang ketembak. Tuh. Insyaallah nggih Mbak Legend sabar nggih, insyaallah. Kita menyaksikan bebek yuk. Kita saksikan bebek yang sedang makan. Masya Allah. Tuh anehnya kalau di Jawa, kadang orang tukang angon bebek ya, orang pemelihara bebek itu anehnya setiap ngundang bebek mereka harus bersiul. Dan anehnya lagi, bebek itu punya firasat, punya naluri ya. Setelah yang punya itu bersiul, bebek itu pasti akan mendekat atau merapat untuk naik ke permukaan. Ya misalnya di sawah ini ya kita siuli misalnya, bebek itu nanti akan minggir, akan naik, dikira disuruh pulang sama yang punya. Wah aneh sekali, Masya Allah. Tuh kawan, suatu lukisan alam yang luar biasa, begitu indah untuk dinikmati bersama. Tuh bebeknya. Wah, yuk kita saksikan sejenak. Wah. Tuh, itu Mbak Legend namanya bebek. Oke, jangan lupa kawan-kawan semua support juga Mbak Legend, atau di situ kalau saya kenalnya Mbak Legend, tapi kalau di YouTube itu di like, comment, di subscribe, itu namanya Adi Darwis ya, dari Solo. Itu termasuk apa ya Mbak Legend kalau bilang itu pengumpul atau apa ya, saya itu lupa ya, apa namanya itulah, pokoknya pengumpul, dia itu menguasai seni topeng lah, seni topeng ya, pengumpul topeng-topeng, banyak sekali topeng-topengnya, Masya Allah. Tuh, wah, Masya Allah, daun pisangnya tuh. Ini ada daya cipta tersendiri, Masya Allah, bebeknya tuh, daun dibalik daun singkong, ya Allah. Tuh, ya Allah, bener-bener bah, nikmati pol bah, yes, nikmat banget bah, ya Allah. Ingin tuh mau nyayur daun ini sampai gak tega, saking bagusnya. Bebek lari, gak tahu kemana. Iya bebeknya, ya Allah Mbah, yakin Mbah. Tuh, apalagi kalau ingat puisi-puisi Mbak Legend, bener-bener bisa bikin membuat nangis ya, yang setiap pendengarnya, begitu melonya, begitu dahsyatnya Mbah Legend tuh membuat suatu karya lewat puisi alam ya, betapa dahsyatnya kata-katanya.
Itu benar-benar suatu karya yang penuh dengan kekayaan yang nyata. Karena jika suatu karya bisa ditampilkan dengan suatu kedahsyatan, suatu sugesti yang dahsyat, bisa membawa jiwa para penikmatnya, Masya Allah, itu benar-benar karya yang mahal bagi saya ya. Dan ya memang jika kita berbicara tentang seni itu tiada batasnya dan tak bisa untuk dibatasi. Seni meluas, tapi jadikan karya seni ini benar-benar suatu karya seni yang bermanfaat ya bagi kita semua. Seni adalah suatu budaya adalah sebagai jembatan atau benteng terkuat suatu bangsa. Dengan terkumpulnya berbagai budaya sana sini, maka akan tercipta kedamaian dan kerukunan dunia. Wis susah sekali balik ngomongin wis tenan. Katanya cuman bersyukur dan bersyukur. Ya gitu. Bener kok. Ya Allah. Tuh. Ini kalau dilukis bagus ya Mbak Legend tuh. Tuh dilukis segini aja tuh. Jadi terlihat tuh sungai-sungai yang membujur panjang. Terus di atasnya ya terbentang juga mega-mega yang berserakan tapi membentuk suatu keindahan. Bosan ya Mbak Legend, nah dikit-dikit melukis itu jalan, kalau habis jalan terus gunung hutan, terus pinggir-pinggir kiri kanan sawah. Aduh, sekali-kali ya kayak gini nih, sungai lah yang di tengah kayak apa. Aduh, tuh Mbak Legend enak sekali tuh Mbak. Terus pokoknya sendiko dawuh nggih Mbah, untuk kebajikan, buat kemaslahatan. Tuh Mbak, kita kembali ke bebek Nusantara. Oh no, bebek Nusantara ya, adanya di Indonesia. Iya. Sebelah kiri kita sedang jalan apa ya, jalan umum ya, jalan umum ada di pesawahan, tapi jarang dilewati orang. Kalau malam ya ada yang berani, kalau nggak rian, untuk menciptakan suatu syair. Karena menciptakan suatu syair, apalagi syair berdarah ya, syair yang bertemakan antagonis, berdarah-darah, itu benar-benar kalau kita masuk ke dunia syair itu, jiwa kita pun bisa masuk kawan. Yang saya merasakan keanehan itu, jiwa kita bisa masuk dan kita benar-benar terbawa dalam suasana itu. Apalagi Rian yang bertajukan sebagai pendekar gua iblis, Masya Allah, benar-benar ketika membuat syair tentang kehidupan ya, kita akan masuk ke ranah kehidupan. Ketika membuat syair tentang malam hari, tentang tersiok-siok, tentang apa, bahkan jalan kita pun bisa berubah. Cara berdiri kita berubah semua. Yang saya aneh itulah, sebenarnya susah ya, kata orang tuh penjiwaan tuh susah untuk menjiwai suatu karya seni. Tapi anehnya saya tuh benar-benar ya, saya tuh lost kalau menjiwai karya seni itu, lost kawan. Terus nggak mikir apa-apa, lost. Saya bermain seni ya, seni yang saya bawa. Tuh ada orang-orang tuh di seberang sana. Tuh.
Oh, tertutup mani. Tuh. Nggak tahu itu, kayaknya ya mau nyekar ke sini atau apa itu. Tuh. Ini alhamdulillah ada WA dari Lili, katanya mau nyusul ke sini tapi jalan kaki. Nggak mau, tak jemput kok. Tak jemput nggak mau. Buat semua keluarga yang ada di Indonesia, terutama di Lumajang, di Malang, di Surabaya, buat khususnya Habib Tholib, cucu daripada Habib Soleh Tanggul, Masya Allah. Salam damai selalu ya, tetap doanya kita nantikan selalu, semoga benar-benar saya nanti kembali ke Jember, ke Soleh Tanggul seperti yang diharapkan, seperti yang sampean harapkan, Bib. Kalau di Bib ini ndek Malang, Bib, wah tuh Bib, terus menggunakan kesempatan kesederhanaan pemandangan lokal menjadi pemandangan suatu pemandangan yang indah. Tuh ya, saya tuh lupa, saya barusan nyari kacamata, nggak taunya kacamata nempel di kepala. Itu ya jeleknya, kekurangannya kayak gitu ya. Tuh. Bahkan walaupun kadang-kadang ya saya kelemahan di mata juga, mata agak rabun ya, kadang agak rabun. Makanya saya sama anak saya tuh suka ribut kadang-kadang, bapak matanya udah rabun gini gitu, kalau naik sepeda motor masih seneng kebut-kebutan kayak gitu. Itu memang suatu kebiasaan ya kawan, suatu kebiasaan dari kecil, dari sekolah dulu. Tuh banyak orang-orang tuh kayaknya mau orang anu bebek itu kali ya itu. Tuh anak-anak kecil, anak berlari kecil selalu mengingatkan kita pada masa kecil yang selalu berbahagia, tak pernah tahu apa-apa tapi bahagia terus, berlari sana sini ya, sampai berkeringat itu nggak pernah dirasa. Masya Allah. Tuh enak sekali Mbak Legend. Spono Jolali, Serabi Solo, Serabi Noto Suman, Masya Allah. Saya dulu kalau pesan itu lewat kereta api Mbak Legend, lewat kereta api, nanti kita naikkan ke kereta api, sore kita ambil di stasiun Jenar ya dulu ya, stasiun Jenar. Tuh. Nanti bisa juga Mbak Legend kalau saya pulang, kita ke bandara, kita main live di bandara juga bisa, kita di Laut Glaga atau Laut Congot itu juga bisa Mbak. Kan banyak sekali ya di Purworejo, bahkan di air terjun Curug Putri yang di Bruno itu, Masya Allah Mbak Legend tuh kalau melihat itu, wah benar-benar Mbak bisa terpukau dan memukau benar pemandangan waktu itu, pemandangan di sana itu loh. Saya udah lupa, wes lama sekali saya nggak berkunjung. Pokoknya bener-bener ya kawan ya, semuanya. Jadikan semua ini kesederhanaan ini sebagai suatu rasa untuk menjadikan kita mau mensyukuri, dengan sadar diri mensyukuri nikmat, segala nikmat yang diberikan Sang Yang Maha Kuasa untuk kita semua. Masya Allah. Ini saya itu masih kayak apa ya, penasaran tuh lihat bebek itu, senang banget ya gitu. Tuh. Lihat bebek-bebek itu loh. Tuh.
Ini suasana agak ramai dikit, nah, mohon maaf. Itu kan masih ada hajatan tuh. Ramai banget tutup bednya. Masya Allah. Tuh kembali ke daun ketela. Kembali ngawe-awe kodong telone jaluk dijangan. Ya Allah. Pokoknya kita saling mendukung lah buat semuanya. Ya, saling mendukung, memberikan suatu hal yang positif ya untuk semuanya, untuk kita semua. Untuk ya semoga konten kreator YouTuber yang sudah senior mau juga membantu para YouTuber junior agar menjadikan suatu kebersamaan, kerukunan. Syukur-syukur bisa menjadikan jembatan ya untuk meraih kesuksesan apa aja tentunya ya, baik dalam rezeki ataupun dalam rezeki ataupun dalam apa ya, dalam meraih cita-cita yang jelas menjadi seorang superstar misalnya. Kalau saya cita-cita hanya itu tadi, menjadi penyair tentang kehidupan sehari-hari, tentang segala sifat sikap manusia. Itu juga nanti bisa diwujudkan dalam sebuah syair tentang keindahan semesta alam yang menjadi suatu karya cipta yang sangat kaya dan mahal ya, mahal sekali untuk kita jadikan media sebagai alat suatu karya yang berinspirasi tinggi. Timbalejen, aduh, jangan ngawi tenan kodong timbalejen. Tuh banyak orang ya kawan-kawan tuh, mereka sedang memanen. Orang-orang di sawah tuh sedang memanen. Masya Allah, betapa asrinya ya pemandangan ini, betapa asrinya. Belum tercemar polusi, bilang polusi ya keliru, nanti polisi ya kedengarannya tuh. Kuping saya aja dengarnya kadang ini ya nggak sinkron apalagi saudara semua. Oke, yuk kita jalan-jalan sambil ini, saya mau sambil jemput anak ya. Anak itu WA jalan kaki katanya, lumayan jauh ya. Tuh kawan, tuh. Ini nanti lewat sini saya terus jalan ke kiri ya. Kalau ini ke kiri ke utara tuh, melewati ini. Nanti saya jalan ke sana. Pokoknya ikuti terus biar nggak ketinggalan ya. Mari kita sama-sama mensyukuri nikmatnya kayak gitu ya. Merdekakan diri, jangan sampai terikat atau mengikatkan diri terhadap suatu apa. Berkarya dengan jiwa dan sepenuh hati untuk semuanya. Tuh. Semoga bermanfaat. Nggih, monggo yuk kita lanjutkan yuk. Nah, buat kawanku semua, sahabat-sahabatku semua, konten kreator semua dimanapun berada, ini tadi terusan dari sana ya, terus ini terus ini, nah terus menuju jalan ini ke sini. Tuh ini berhenti tuh, mana-mana ya pakai sepeda motor ini yang setia menemani. Tuh. Kita lanjut. Nah, ini kemarin ini adalah posisi kita ya, posisi saya Rian dalam membuat syair, pernah juga di sini, di lokasi ini. Tuh, semoga bisa
bermanfaat, menghibur kalian semua. Yuk kita jalan pelan-pelan menjemput anak ya, menjemput Lili. Semoga anak segera sampai sini jalan kaki. Monggo Pak D. Nggih. Saben nggih Pak D. Oh nggih. Ini tebu semua di sini. Ini lokasi tebu semua. Masya Allah. Nggih Mbah, atuh si Mbah. Ya Allah. Mbah lewat mau ke sawah mereka. Nanti kita telusuri yuk sama-sama yuk. Seperti apa dan bagaimana. Ya Allah. Tuh kemarin saya sempat di sini. Tuh. Kemarin di sana juga kita bikin video. Nah, ini kalau nanti ada permintaan dari netizen atau kenapa nggak dari seberang sana bikin puisi, wah itu nanti kalau ada usulan ya saya akan bikin puisi di situ. Tuh. Melintasi sungai-sungai yang ini dalam kawan. Sungai ini termasuk dalam ini. Tuh. Enak ya sungainya ya. Masya Allah. Tuh. Kita nikmati dulu sebentar. Tuh, jalannya seperti lorong. Insya Allah nanti kalau ada yang bilang kenapa nggak dari seberang sana Mas, jalan ke sini bikin syairnya, nanti saya akan bikin kalau ada permintaan. Tuh. Tuh. Wah, gemercik air yang mengalir. Gemercik sambil menghantam bebatuan adalah suara kedamaian dan ketentraman yang sulit didapatkan. Weh, jedul ke ini Mas. Untuk manuknya pura. Lu sampean dia mai? Waduh banget. Ya Allah. Ini Mbak Mas, ini Mbak mencari burung. Yuk kita ke sana yuk. Kita telusuri ada apa di sana ya, seberang sana. Ini Mbak Legend nih tempatnya nih. Kalau misalnya Legend request, coba Mas Rian itu bikin syairnya di sana. Coba saya lihat dulu. Sana tuh ada apa tuh? Ini hutan ya kawan ya, hutan tuh. Yuk. Terus pokoknya nanti Mbak Legend kita harus campur sekitaran bareng atau bikin lagu, kita ciptakan lagu sama-sama. Tuh. Sawah Mbak Legend. Tuh kawan-kawan, sawah ini ya, di sini ya, sawah tuh. Ini tanaman cabai. Lombok tuh. Tanaman cabai menyeluruh. Tuh. Masya Allah. Pemandangan nih Mbak Legend. Semuanya. Ya Allah. Indahnya ada gubuk di tengah sawah juga. Waduh. Benar-benar suatu keindahan. Yuk. Kita balik.
Oke, mantap sekali tuh, boleh sentuh. Oke. Oke, sementara sudah itu aja dulu ya kawan, buat saudaraku sekalian. Perkenalan dari saya, ini termasuk video perkenalan dari saya, Rian Merdeka atau pendekar Gua Iblis. Oke, salam hormat selalu buat semuanya. Semoga para senior-senior yang sudah bermain lama di YouTuber bisa mendengarkan semua hingga mensupport Rian Merdeka untuk berkarya. Tuh tembusannya, saya akan kembali lagi ke sana ya. Nah, ke sana terus mau pulang ya, buat semuanya. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera dari Rian Merdeka.